Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Julak, admin kerja pns.com. Di kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang mengenai gaji dan tunjangan P3K, khususnya mengenai besarannya ya. Nah, di kesempatan kali ini masih terkait dengan masalah keuangan, masalah duit lah ya, yakni tunjangan kinerja P3K, khususnya P3K yang bekerja pada instansi pemerintah pusat seperti lembaga, badan, dan kementerian. Untuk tunjangan kinerja pegawai P3K yang bekerja di instansi pusat itu diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202 PMK.05/2020 tentang tata cara pembayaran gaji dan tunjangan P3K yang dibebankan pada APBN ya. Di dalam pasal 31 bagian ketiga Peraturan Menteri Keuangan tadi itu ada hak tunjangan kinerja yang diberikan kepada P3K sesuai ketentuan yang berlaku bagi PNS ya, pada masing-masing kementerian negara atau lembaga. Nah, ini besarannya tentu tiap-tiap kementerian atau lembaga atau badan itu tentu berbeda, dan itu didasarkan pada kelas jabatan. Oke, kembali ke sini ke pasal 31 itu ada beberapa ayat, sekitar 5 ayat ya, yang menyebutkan tentang hak tunjangan kinerja yang diberikan kepada PPPK. Nah, jadi bagi Anda yang kebetulan saat ini sedang dalam tahap upload data daftar riwayat hidup segala macam itu di SSC-ASN ya, mungkin sebagian sudah ada yang tahu atau belum tahu bahwa Anda itu juga mempunyai hak yang sama dengan PNS karena sama-sama ASN, itu bahwa Anda juga mendapatkan tunjangan kinerja. Nah, ini sebagai contoh. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan Anda melamar dan lolos ya, lolos sebagai P3K ini di Badan Narkotika Nasional. Misalkan saja Anda lolos sebagai ahli pertama konselor adiksi. Nah, bagaimana untuk mengetahui kelas jabatannya? Nah, untuk mengetahui kelas jabatannya Anda silakan menuju website Sikejap sini, sikejap.bkn.go.id, kemudian Anda klik sini kamus, ada namanya kamus kelas jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Nah, sebagaimana kita ketahui adalah konselor adiksi adalah jabatan fungsional ya, jabatan fungsional. Nanti kita buka di sini kamus jabatan fungsional, kita cari saja, langsung saja kita ketik kata kuncinya konselor adiksi, enter. Oke, disitu tadi kita lihat ahli pertama ya, ahli pertama konselor adiksi. Nah, ini ahli
Ini sebagai contoh adalah konselor adiksi pertama atau hari pertama. Jadi di sini Anda masuk kelas jabatan 8 ya, kelas jabatan 8. Nah, setelah kita ketahui ya, tingkat kelas jabatannya, kemudian kita lihat mengenai aturan tunjangan kinerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Nah, di sini kita perhatikan kelas jabatannya 8, besaran tunjangan kinerjanya 3.319.000. Nah, ini dibayarkan setiap bulan, diberikan setiap bulan. Tentunya ada mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi agar kita mendapatkan full ya, mendapatkan full 3.319.000 ini, karena nanti ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seperti absensi, kinerja dan segala macamnya. Di sini, nah ini pembayaran tunjangan kinerjanya harus memenuhi persyaratan penuh. Jadi misalnya kita absen beberapa hari, misalnya tidak hadir, tentunya dipotong, tidak full terima seperti ini. Nah, itu tadi tunjangan kinerja untuk konselor adiksi yang masuk ke dalam kelas jabatan 8, di mana besaran tunjangan kinerja per kelas jabatan per bulannya itu ada 3.319.000. Bagaimana dengan kementerian lain? Silakan Anda cari saja di Google ya nanti ya. Karena tidak mungkin saya mencarikan semuanya. Yang penting Anda tahu nama jabatan, nanti buka website sini, website Sikejap bkn.go.id, kemudian nanti cari di kamus jabatan fungsional ini ya. Nah, baru Anda ketikkan kuncinya enter, nanti ketemu. Setelah ketemu, Anda ketahui, kemudian Anda cari unduh peraturan lembaga yang dimana Anda bekerja ini, karena tadi di BNN, maka di sini adalah sesuai dengan peraturan BNN nomor 4 tahun 2021 tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai Badan Narkotika Nasional. Nah, jadi selain Anda mendapatkan gaji, Anda juga mendapatkan tunjangan kinerja ya, gaji bulanan ya. Silakan Anda cek di video sebelumnya mengenai gaji P3K ya, lumayan lah ya untuk kalau di total mungkin gaji ya sekitar 5-6 juta lah untuk masa percobaan. Demikian, salah dan kurangnya mungkin mohon dimaafkan. Jika Anda masih bingung tentang masalah tunjangan kinerja ini, silakan berikan komentar, nanti saya coba akan bantu jawab. Untuk bagaimana dengan P3K instansi daerah, itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Ini saat ini kita fokus ke tunjangan kinerja bagi pegawai P3K instansi pusat. Demikian, silakan Anda like atau subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.